Halo semua, perkenalkan nama saya Theodorus Dolaharita, Prodi Akuntansi Perpajakan, mata kuliah Agama Katolik. Baik, di sini saya akan menjelaskan cerita singkat tentang Natal dan apa arti Natal Allah menjadi manusia. Artinya bagi dunia dan bagi dirimu sendiri. Dalam merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus penyelamat kita, secara sadar atau tidak sadar, perasaanlah yang mempengaruhi sikap dan ungkapan rasa hati kita dalam merayakan Natal ini. Lebih-lebih karena sasaran perhatian kita dalam perayaan Natal tertuju kepada Yesus Kristus, seorang bayi yang dilahirkan di tengah malam di kandang hewan di luar kota Bethlehem. Memang apa yang kita alami dan rasakan dalam diri kita, itulah pada umumnya yang sangat mempengaruhi keadaan, sikap, dan perbuatan kita juga dalam merayakan suatu Natal. Maka dalam merayakan Natal ini, apabila kita mungkin merasa kurang tenang, bahkan tertekan oleh suatu keadaan atau pengalaman yang kita alami, maka untuk itu, marilah kita menyelenggarakan perayaan ini secara bersama ataupun secara pribadi. Sangat berguna bagi kita pada suatu ketika mencari tempat yang tenang, sambil membaca kitab suci dan membaca Injil yang bisa terambil dari Lukas bab 15 dengan tenang dan penuh keyakinan. Di situ kita akan menemukan inti atau makna pesta Natal yang kita rayakan sekarang ini. Tuhan Yesus sendiri menceritakan 3 cerita. Yang pertama ini tujuan kepada orang banyak, tetapi juga kepada kita masing-masing. Dalam setiap cerita itu dikisahkan sesuatu yang hilang, yakni tentang sebuah dirham, seekor domba, dan sesuatu yang paling berharga, yaitu seorang anak yang hilang. Ketiga cerita itu melukiskan usaha pemilik-pemiliknya, yaitu seorang wanita yang mencarinya secara tekun, seorang gembala yang melahan meninggalkan 99 domba lainnya untuk menemukan kembali yang hilang. Dan akhirnya seorang bapak harus menunggu kedatangan kembali anaknya yang nakal dan hilang, karena ia tidak tahu kemana anaknya itu pergi. Si bapak itu menantikan dengan penuh kecemasan. Akhirnya pada suatu hari ia melihatnya, anaknya yang hilang itu kembali. Tertulis dalam Injil Lukas, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Yang terambil dari Lukas 15 ayat 20. Memang demikianlah biasanya ceritanya tentang seorang ayah yang menyambut anaknya yang hilang bila ia kembali. Nah, dalam rangka merayakan perayaan Natal ini, kita menghadapi Sang Sabda Allah sebagai suatu wahyu atau pemberitahu yang paling jelas tentang kasih sejati Allah kepada kita. Allah selalu hadir menantikan kedatangan kita kembali kepadanya. Bila kita datang kepadanya, ia selalu memeluk kita dan menganugerahkan aneka pahala kepada kita. Apakah dengan membaca dan merenungkan cerita kitab suci itu masih akan ragu-ragukah kita akan kasih Allah kepada kita? Dengan merayakan Natal, kita diingatkan lagi betapa besar belas kasih Bapa kepada kita. Kasihnya lembut dan setia. Lemah lembut dan setia adalah suatu kesatuan yang sangat kuat dan takkan terpisahkan. Itulah yang selalu mendorong Allah untuk selalu dekat dan bersatu erat dengan kita. Itulah gerangan arti kata-kata Santo Yohanes, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Sekarang, apa arti Natal bagi dunia? Menurut saya, arti Natal bagi dunia terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16, yang bunyinya, saya ulangi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sedangkan arti Natal menurut bagi diri saya sendiri, yaitu adanya kasih, sukacita, damai sejahtera, dikarenakan lahirnya Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Pace bene.